Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, dan pengampunan-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan memberi pencerahan kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan diambil dari kitab Kejadian, pasal 27, ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia, dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah sambil ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Ribka memiliki keterampilan yang sungguh terpuji, tetapi juga sekaligus dapat mencelakai anaknya. Karena ia mampu meniru kemampuan dan keberadaan dari Esau, anaknya juga, dengan suatu alasan agar Yakub mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya. Dengan demikian nantinya Yakub menjadi yang sulung, meneruskan warisan dari Ishak, mendapatkan warisan covenant yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham dan Ishak. Ini tentu sesuatu yang sulit untuk dimengerti oleh Yakub pada saat itu. Karena memang Yakub begitu polos, tulus, dan apa adanya. Yakub menyadari ketika akan dilakukan hal itu kepada ayahnya, itu berarti ia sedang mengolok-olok ayahnya, menipu, memberdayai ayahnya yang sudah tua, yang sudah tidak lagi dapat melihat dirinya dengan jelas dan hanya mengandalkan pendengaran atau juga perabahnya, tangannya yang bisa meraba. Kepolosan dan ketulusan Yakub betul-betul menunjukkan bahwa dia tidak mau mendapatkan kutuk, dia mendapatkan berkat, itu yang diharapkannya juga. Tapi berkat yang khusus saja, berkat yang khusus, bukan yang istimewa. Dan berkat yang istimewa ini diharapkan bisa diterima oleh Yakub, oleh Ribka, ibunya. Sehingga Ribka meyakinkan Yakub untuk melakukan apa yang diminta oleh dirinya. Hal seperti ini seharusnya tidak diperbolehkan, dan kita, khususnya ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anak, tidak boleh meniru apa yang dilakukan oleh Ribka ini. Karena Esau juga anaknya, Ribka juga tahu itu. Dan Yakub memang anak yang dekat dengannya. Dan Yakub menyadari hal itu juga. Bukan berarti Ishak pilih kasih, atau Ishak merasa lebih cocok, lebih senang dengan Esau, tidak demikian. Tetapi seperti pada video sebelumnya, saya sudah katakan bahwa adalah
tradisi yang baik bahwa yang sulung mendapatkan tanggung jawab dan mendapatkan berkat. Namun rancangan Tuhan berbeda. Secara negasi kita melihat sepertinya itu memang pada konteks itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi pada diri kita sekarang. Hanya pada konteks Ribka dan Yakub yang menggunakan keterampilannya untuk mendapatkan berkat bagi anaknya Yakub. Sebenarnya kalau kita mau pikirkan lebih mendalam, kita bisa memahaminya mengapa Ribka bertindak seperti itu. Selain kedekatannya dengan Yakub dan kemampuannya yang begitu terampil, juga karena memang Ribka meyakini bahwa Tuhan yang berfirman kepadanya berkaitan dengan dua anak kembarnya bahwa Yakublah yang menjadi pemimpin. Atas dasar keyakinan itu disimpan, dipegang erat-erat, menjadi presaposisinya untuk menyatakan apa yang perlu dilakukan oleh Yakub untuk mendapatkan berkat istimewa dari ayahnya di hadapan Tuhan. Sementara Yakub yang tidak memberikan dirinya untuk mempermainkan ayahnya, dia menghormati betul ayahnya. Dia menghargai betul apa yang dilakukan ayahnya kepada Esau. Tetapi sekaligus saat yang sama dia mengasihi ibunya dan meyakini apa yang dikatakan ibunya itu baik baginya. Ibunya tidak pernah mencelakakannya, tidak pernah menjerumuskannya. Bahkan dalam teks ini dikatakan ibunya berani mengambil satu risiko sampai dikutuk kalau itu ketahuan. Dan memang sebenarnya itu bisa jadi terjadi. Tetapi yang herannya, nanti kita akan baca pada ayat dan pasal berikutnya bagaimana Yakub mendapatkan apa yang diharapkan Ribka dan bagaimana akhirnya Ribka mengalami kepedihan karena kondisi kehilangan Yakub terpisah selama 20 tahun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang kita pelajari dari teks ini? Janganlah rencana kita menjadi cara yang terbaik untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Biarlah cara Tuhan yang kita ikuti. Walaupun sukar, walaupun sulit, walaupun tidak masuk akal, tapi cara Tuhan itu jauh lebih bermakna dan tentu sempurna daripada membuat strategi dan cara sendiri. Kendati pun memang khusus kasus ini, Tuhan akhirnya membelokkan arah hati Ishak dan Ishak nanti akan memberkati Yakub dan menyatakan bahwa berkat itu tidak ada lagi untuk Esau. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagian penting bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua memperlakukan anak kita. Anak yang polos, tulus itu mengikuti orang tua, tetapi sekaligus jujur, berani berkata yang benar, namun otoritas orang tua biasanya lebih kuat, lebih memberikan sebuah keyakinan untuk anak melakukan apa yang dimaui orang tua. Di sini kita perlu menyadari bahwa hal-hal seperti itu tidak seharusnya terjadi kalau kita mengetahui rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Kan ini seolah-olah rancangan Tuhan akan berhasil kalau saya mempunyai strategi dan cara yang seperti yang dilakukan oleh Ribka. Bisa jadi cara Tuhan itu ajaib yang kita tidak pikirkan. Tetapi sekalipun di dalam kondisi yang berkaitan dengan rancangan manusia, Tuhan tetap saja menyatakan kehendaknya. Dari sini kita tahu bahwa manusia memang lemah, terbatas, kadang-kadang menggunakan cara-caranya sendiri, seolah-olah ia lebih mengerti Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memahami bagian ini dengan sungguh-sungguh, dan kita jangan cepat-cepat menilai. Ini kesalahan Ribka, atau ini ketidakberanian Yakub melawan kesalahan ibunya. Tidak demikian. Kita harus menempatkan Ribka dan Yakub pada proporsinya masing-masing, sehingga kita mendapatkan maknanya. Bagaimana Ribka mempertahankan keyakinannya, dan bagaimana Yakub memperjuangkan kehormatan dan ketulusannya kepada ayahnya.
Tapi saat yang sama, dia juga harus meyakini ibunya bahwa dia akan ikuti perintahnya. Dan ingat, kalau kita baca teks ini, Bapak Ibu, di sini Yakub hanya menerima saja kok. Yang mengambil kambing memang Yakub, tapi yang mengelola, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan aksesoris supaya bisa dianggap sebagai Esau itu ibunya. Jadi di sini ibunya sebagai pemeran utama yang bukan saja mengatur, mengendalikan, mengarahkan, tapi juga yang memperlengkapi dan mempersiapkan segala sesuatu agar Yakub diberkati oleh Ishak di hadapan Tuhan, dan itu adalah berkat istimewa, berkat yang sungguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita butuh ketulusan, kita butuh penghormatan, tetapi kita juga butuh keterampilan. Lebih daripada itu, kita butuh hati yang takut akan Tuhan lebih dari sekedar cara kita dan strategi kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Seringkali kami berusaha melakukan segala sesuatu tindakan menurut cara kami. Nampaknya baik, nampaknya benar, tapi di hadapan-Mu Tuhan, Kau mengetahui isi hati kami. Tolong kami boleh terus berlaku jujur, terbuka apa adanya, tapi sekaligus kami meningkatkan keterampilan kami untuk kami terus menikmati berkat-Mu. Jangan biarkan kami hidup berorientasi kepada berkat-Mu, tapi kami berorientasi fokus hanya kepadamu secara pribadi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkati setiap ibu yang melahirkan anak-anaknya dan yang memberkati anak-anaknya dengan cara yang baik. Berkati ayah yang terus memberkati anak-anaknya, baik anaknya yang sulung maupun anak-anaknya yang kemudian. Tuhan berkati keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, supaya membimbing dan mendidik anak-anaknya di dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.